Salam, selamat pagi bagi kita semua, saudara-saudara, ibu bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita pagi ini sangat berbahagia karena sebentar kita mendapat sapaan firman Tuhan, renungan pagi ini. Namun untuk mengawalinya, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, karena Engkau Maha Kasih dan Pemurah. Dan kasih Tuhan itu pun tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi, dan tak habis-habisnya rahmat-Mu ya Tuhan. Pagi ini perkenankan kami untuk menyambut sapaan firman Tuhan. Ya Tuhan, berikan kami keteguhan iman untuk kami memahami apa maksud Tuhan melalui firman Tuhan pagi ini, yang dapat kami pedomani menjalani hidup kami untuk yang menyukakan hati Tuhan. Karena itu Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami sambut firman Tuhan ini dengan sukacita. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan renungan pagi hari ini, Rabu 26 November 2025, rambil dari kitab surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaatnya di Korintus, 1 Korintus 1 ayat 24. Akan saya bacakan bagi kita semua. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Salib jalan menuju keselamatan hidup yang kekal. Kenapa orang yang memiliki hikmat manusia atau dunia ini sulit menerima salib itu, jalan keselamatan untuk hidup yang kekal? Berikut firman Tuhan bagi kita
pagi ini membahas bahwa ada dua pemahaman dengan sudut pandang yang berbeda, yaitu salib dengan pemahaman hikmat Allah atau surgawi, dan salib pemahaman hikmat manusia atau duniawi. Allah menciptakan manusia dengan berbagai organ tubuh yang lengkap, termasuk otak yang berfungsi mengadilkan hidup manusia dengan pikiran, hikmat, kepintaran, kepandaian. Dan semuanya itu merupakan satu kesatuan yang utuh untuk memuliakan Tuhan selaku pencipta manusia itu sendiri. Namun seiring dengan berjalan waktu, manusia semakin pintar, semakin cerdas, sehingga akhirnya memisahkan diri dari Allah pencipta dengan membangun kesombongan duniawi, memegahkan diri dengan paham yang sangat ekstrim yang mengatakan bahwa saya berpikir maka saya ada, seperti apa adanya saat ini. Dalam hal ini tidak mengakui lagi eksistensi Allah sebagai pencipta. Raja Salomo yang diberkati Tuhan dengan hikmat kepintaran, salah seorang tokoh Alkitab mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7. Dan karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Artinya bahwa Tuhanlah yang berkuasa memberi hikmat, pengetahuan, dan kepandaian. Saudara-saudara terkasih, Rasul Paulus mengklarifikasi atau meluruskan pemahaman orang yang berhikmat dunia atau manusia dengan mengatakan bahwa salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi orang yang memiliki hikmat Allah atau hikmat surgawi, salib itu adalah keselamatan dengan kekuatan Allah. Bagi orang yang memiliki hikmat manusia atau duniawi tidak dapat memahami dan menerima apa yang berasal dari roh Allah yang baginya adalah kebodohan, dan hanya berharap akan hidup di dunia yang sementara atau yang fana ini. Firman Tuhan tidak pernah melarang manusia untuk mencari kepintaran, kepandaian, hikmat, dan kecerdasan. Tetapi harus tahu diri, jangan berlaku sombong atau memegahkan diri dengan menjauhi kebenaran firman Allah. Amsal 4 ayat 7. Saudara-saudara, kita semua yang dibahagiakan Allah, hidup kita ini adalah pilihan. Bagi kita yang menerima kebenaran firman Tuhan, selagi kita diberi kesempatan hidup di dunia yang fana ini, ada lagi harapan yang sungguh indah dengan mengikuti, dengan mengimani bahwa salib Kristus adalah keselamatan menuju hidup yang kekal, yaitu surgawi yang bakal. Karena itu kita menerima hikmat Allah, janganlah kita serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Memikul salib dan menyangkal diri. Amin.
kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa, karena kami sudah Engkau sapa melalui firman Tuhan. Benar, dan kami mengakui sering kami terbelenggu oleh keinginan-keinginan dunia, pikiran-pikiran manusia, hikmat dunia ini, yang mengiring kami kepada pengingkaran akan kebenaran bahwa salib itulah jalan kebenaran menuju hidup yang kekal. Karena itu Tuhan, tolong curahkan Roh Kudus untuk menguatkan iman kami, supaya kami dalam perjalanan hidup ini tetap setia mengikuti Engkau dan mengimani kuasa firman Tuhan, kuasa salib hidup yang kekal melalui kasih-Mu Yesus Kristus yang telah memikul salib dan memberikan kami keselamatan, kehidupan di tengah-tengah dunia, dan memperoleh harapan bagi kami bahwa kami tidak hanya berharap di tengah-tengah dunia ini, tetapi harapan kami yang paling indah sebagai orang yang percaya adalah surgawi, hidup yang kekal, hidup yang baka. Karena itu Tuhan, tolonglah setiap kami yang mendengar firman Tuhan ini. Bimbing kami, baik dalam keluarga kami, anak-anak kami semua, supaya kuat dan teguh menghadapi perkembangan kepintaran yang dunia ini, yang bisa menggoda Tuhan, penyimpangan dari kebenaran firman Tuhan. Sehingga anak-anak kami semua di dalam pergaulan dunia yang sudah semakin mengglobal ini, tangguh imannya, jadi pelaku firman dan setia akan kebenaran firman salib keselamatan itu. Terima kasihlah Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Oras.